Halo, judulnya adalah Pewaris Kembali dari Klan Yong. Beri like dan berlangganan saluran. Mari mulai tanpa basa-basi. Kisah kita dimulai pada hari perayaan biasa. Semua orang tersenyum dan menikmati hari itu. Anak-anak dan orang tua sedang bermain dan menikmati malam itu. Jalanan ramai dan kita bisa melihat berbagai lampu di langit. Semua orang mengenakan pakaian terbaik mereka, karena ini adalah malam perayaan. Namun, suara aneh menarik perhatian semua orang. Seorang pria sedang makan seperti babi lapar. Beberapa orang melihat adegan itu dengan ketakutan, yang lain dengan jijik. Seseorang bertanya apakah lebih baik jika seseorang membantu orang gemuk. Tapi yang lain tidak terlihat terlalu terkejut. Pria itu sudah makan lebih dari 100 piring makanan. Sebuah detail yang disebutkan adalah bahwa dia menangis sambil makan dengan marah. Salah satu pedagang berkomentar bahwa setiap pedagang seharusnya mengenal pria itu. Sambil tersenyum, seorang pria lain bertanya apakah dia terkenal karena makan seperti babi. Namun terungkap bahwa emas, perhiasan, dan segala jenis kekayaan. Pria ini dikenal karena berhasil meraih segalanya dan menyatukan para pedagang di Henan. Pedagang termuda terkejut karena tidak pernah mengharapkan seseorang yang kuat seperti itu akan berada di sana. Nama pria itu adalah Yong Hwarin dari Serikat Pedagang Langit dan Laut. Dia adalah protagonis kita. Seorang wanita terlihat khawatir. Dia meminta dia berhenti makan karena dia sudah makan cukup untuk 3 hari makanan dalam sekejap. Orang-orang kesulitan percaya bahwa itu benar-benar Hwarin dan wanita itu mencoba menariknya dari situasi tersebut. Protagonis berteriak sambil mengatakan bahwa jika berhenti makan, itu akan menghantuinya. Wanita itu terkejut, dia melepaskan pakaian sang protagonis. Dia bertanya apakah protagonis benar-benar ingin mati dengan cara itu. Dengan air mata, protagonis menatapnya sambil mengucapkan nama wanita, Yeonhwa. Kami memotong adegan untuk kereta kuda. Protagonis kembali ke rumah dengan Yeonhwa. Dia mulai melepaskan perhiasannya. Dia menyatakan bahwa kekayaannya tidak memiliki arti. Dia mengakui bahwa dia mencoba menyembunyikan rasa sakitnya dengan kekayaan dan kerakusan. Dia menyatakan bahwa rasa sakit kehilangan orang harus disembuhkan dengan orang. Yeonhwa terkejut mendengar hal itu dan dia berkata, "Tuan muda." Prota tersenyum. Karena meskipun sudah bertahun-tahun dia tidak lagi muda, Yeonhwa tidak memanggilnya sebagai tuan pedagang, tetapi memanggilnya sebagai tuan muda. Bagi Yeonhwa, protagonis selalu akan menjadi pemuda keturunan klan Tiansong. Protagonis menyadari bahwa bertahun-tahun telah berlalu. Dia dan Yeonhwa sudah tua. Dia mengikutinya ketika dia pergi bertahun-tahun yang lalu. Dia bukan hanya seorang pembantu, dia adalah keluarga. Protagonis menempatkan tangannya di bekas luka di dahinya sambil mengingat masa itu. Hari di mana klan Tianzong mencapai akhirnya. Pada saat itu, protagonis membenci keluarganya sendiri. Dia sangat membenci ayahnya. Pada saat itu, sang protagonis membuat sebuah patung, jika ayahnya ingin berbicara dengannya. Karena rasa jijiknya begitu besar sehingga dia tidak ingin melihat ayahnya. Akhirnya sang protagonis membelakangi keluarganya dan pergi ke pernikahan yang diatur dengan para pedagang. Beberapa tahun kemudian, klan Dabie menyerang klan Tianzong. Saat menyadari bahwa klannya telah ditelan, protagonis menyadari bahwa sebenarnya dia mencintai keluarganya. Maka dia memberikan beberapa kepala ke patung yang memisahkan dia dari ayahnya. Yeonhwa muncul memohon agar protagonis berhenti. Dia menyelamatkannya dari kematian, dan tiba-tiba kembali ke kenyataan, sesuatu mendekati kereta. Sudah semakin dekat, Prota menyatakan bahwa dia akan berubah. Ini membuat Yeonhwa terkejut. Dia mengatakan sambil tersenyum bahwa dia akan meninggalkan rasa sakitnya dan mulai hidup bahagia. Akan mulai menurunkan berat badan dan mencari kontak dengan istrinya lagi. Dia bersumpah bahwa sekarang dia akan menjadi pria baru. Dia meminta agar Yeonhwa berada di sisinya. Karena dia bagian dari keluarga. Dia mengatakan bahwa selalu akan bersama sang protagonis. Tiba-tiba Yeonhwa diserang oleh seseorang. Dampaknya begitu besar sehingga kereta mulai terbalik. Seperti peluru menghantam kereta. Prota dilemparkan jauh bersama dengan permata-permatanya. Dia jatuh tiba-tiba ke tanah. Pria yang terlempar berdiri tetapi masih terdorong ke belakang. Dia memukul pohon dengan keras. Dia terluka parah sambil memperhatikan musuh-musuhnya. Mereka berlari ke arahnya seperti ninja. Pria tua marah melihat mereka. Dia mencoba membela diri dari pukulan yang menuju ke arahnya. Ninja mengatakan bahwa dia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Orang tua itu memegang pedang dengan tangan untuk menghindari organ vital. Namun tangannya terluka dalam proses tersebut. Dia mempertanyakan pengkhianatan para pria. Dia terkena oleh 2 orang lain. Ninja mengatakan bahwa ini adalah akhir dari Master Iblis yang kuat. Terkutuklah engkau dan Istana Iblis Darah. Jika aku tidak menghancurkanmu dan minum darahmu, aku tidak akan bisa mati dengan tenang. Pria itu memancarkan aura energi. Dan kemudian kita beralih ke adegan protagonis. Dia tergeletak di lantai. Dia mencoba bangun dengan kesulitan. Dia melihat Yeonhwa di lantai. Dia mendekatinya. Dia menyadari ada yang salah. Dia tidak terlihat hidup, dengan matanya terbuka. Protagonis memegangnya, bertanya apa yang terjadi. Dia menangis memanggil langit. Orang tua itu membunuh para pengejarnya sebelumnya meninggalkan tanda darah. Namun dia hampir mati. Dia mengatakan bahwa dia memerlukan tubuh untuk menggunakan teknik penjelmaan spiritual. Dia bertanya apakah benar-benar akan mati. Maka dia mendengar seseorang berkata, "Hei, orang tua." Protagonis bertanya siapa orang tua itu. Dia marah atas kematian Yeonhwa.
Dia meraih pakaian orang tua itu dan menyuruhnya untuk mengatakan sesuatu. Orang tua menatap protagonis seperti serigala menatap mangsanya. Orang tua menggunakan jarinya untuk menyerang protagonis. Meskipun hampir mati, dia tetap tegas dalam pukulannya. Mencapai titik-titik akupunktur di Prota. Saat dia mencapai titik tekanan, protagonis tidak bisa bergerak dan jatuh ke belakang. Dia tidak bisa bergerak. Orang tua mengatakan bahwa protagonis seharusnya lebih menghormati. Protagonis menatap bingung pada orang tua. Orang tua duduk di samping protagonis, mengatakan bahwa ini adalah kali terakhir dia bisa menggunakan kepemilikan spiritual. Dia ingin tubuh muda dan berbakat, tapi sekarang dia akan mati tidak memiliki pilihan. Mengatakan bahwa dia perlu hidup, orang tua meletakkan tangannya di kepala dan pinggang sang protagonis. Dia menyuntikkan energi ke kedua tangan secara bersamaan, dan perlahan-lahan jiwanya meresap ke dalam tubuh sang protagonis. Di sana dia, sebuah energi merah besar menguasai tubuh protagonis. Orang tua itu jatuh tanpa nyawa di tubuh protagonis. Prota bangun sambil mendorong tubuh. Namun, dia bukan lagi Prota. Orang tua menguasai tubuhnya dan mulai menguji. Dia tersenyum dengan jahat atas kesuksesanmu. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Jiwa orang tua menyadari bahwa jiwa protagonis tidak menyerah. Jiwa sang protagonis kuat dan tahan banting. Jiwa protagonis berjuang melawan yang tua. Namun si tua mulai menyerap jiwa sang protagonis. Protagonis merasa bahwa dia sedang menghilang. Tetapi seorang ninja muncul. Ninja menyadari bahwa orang tua telah mentransfer tubuhnya. Orang tua yang menguasai tubuh protagonis menyadari ninja. Namun karena dia sedang bertarung dengan jiwa protagonis, dia tidak bisa bergerak. Ninja menyerang. Orang tua mencoba untuk bergerak. Ninja menyerang tubuh protagonis dan membunuhnya seketika. Orang tua di tubuh Prota meludah darah. Dan begitulah dia pergi dari dasar. Langit gelap tiba-tiba menjadi biru. Di sebuah rumah, tokoh utama mengeluh tentang sakit kepala. Dia bertanya-tanya di mana dia berada. Dia melihat tempat yang aneh. Dia minum air yang ada di sampingnya. Dia mengeluh tentang rasa pahit. Dia melihat tangannya dan terkejut karena itu adalah tangan seseorang yang sakit. Dia berteriak kaget. Dia tidak mengerti apa yang terjadi pada tangannya. Dia tidak mengerti apa yang salah dengan dirinya. Gadis muda Yeonhwa masuk ke dalam ruangan dengan cepat. Dia mengatakan bahwa dia mendengar protagonis berteriak. Prota memegang Yeonhwa sambil bertanya apakah benar dia. Dia bertanya apakah tuan muda mengalami mimpi buruk. Prota menyadari bahwa dia harus sedang bermimpi. Sampai dia menginjak pecahan kaca yang jatuh di lantai. Dia menyadari bahwa rasa sakit itu nyata. Darah di kaki juga terlihat nyata. Maka dia menyadari saat melihat ke samping. Dia pergi keluar dari rumah. Yeonhwa mengikuti dengan khawatir. Protagonis menyadari patung yang ia ciptakan untuk menjauh dari ayahnya. Dia itu teringat padanya. Dia memberikan beberapa kepala ke patung. Dia menyadari bahwa itu nyata. Maka dia bertanya kepada Yeonhwa. Ketika dia meletakkan patung itu di sana, dia mengatakan bahwa patung itu sudah ada di sana selama 5 hari. Jadi sang protagonis menggenggam patung dan bersiap untuk memberikan pukulan. Aura merah meliputi tubuhnya. Dengan marah, protagonis memberikan kepala ke patung dengan keras. Dia hancur total. Yeonhwa terkejut dengan itu. Protagonis menyadari bahwa dia telah kembali ke masa lalu. Sekarang dia tahu bahwa dia memiliki 3 tahun untuk menyelamatkan klannya dari kehancuran. Semua orang tercengang melihat adegan itu. Protagonis dengan wajah berdarah menatap masa depannya dengan tekad karena dia akan menyelamatkan klannya. Yeonhwa menyukai dan memberikan like ke saluran tersebut sementara itu. Mari kita berikan penjelasan singkat tentang waktu ini. Klan Tiansong adalah klan bela diri yang terletak dekat Gunung Henan Tiansong. Beberapa rumah telah memiliki nama yang sama dengan gunung itu selama bertahun-tahun, tetapi klan Yong menyatukan semuanya. Pada saat itu mereka disebut sebagai klan Tiansong Yong. Namun seiring waktu, klan Tiansong merosot dan sekarang hanya menjadi sebuah klan kecil. 30 tahun kemudian kita sampai pada saat ini, seseorang sedang minum teh. Pria ini adalah ayah dari protagonis, pria yang dikenal sebagai Yong Biang. Dia bertanya mengapa mereka tidak bisa bersinar lagi dalam seni bela diri. Dia terus-menerus memikirkan fakta bahwa klan itu kecil dan telah kehilangan kebesarannya. Istri pria tersebut mengatakan bahwa mereka perlu menunggu sang pemimpin pulih. Dia akan membawa klan ke level yang lebih tinggi. Ayah dari tokoh utama menjelaskan kepada kami bahwa alasan tokoh utama begitu membencinya adalah karena ia menikah beberapa tahun setelah kematian istri. Ibu tiri protagonis tersenyum sambil mengatakan bahwa ini hanya sesuatu yang sementara. Segera dia akan menyadari bahwa dia mencintai keluarganya. Biang bercerita tentang patung yang dibuat oleh protagonis untuk menjaga jarak di antara keduanya. Sementara itu, seorang gadis masuk ke halaman sambil berteriak, "Kepala klan." Biang bertanya kepada Yeonhwa apa yang terjadi. Dia menangis begitu banyak sehingga dia tidak bisa berbicara. Dia akhirnya mengatakan bahwa protagonis terluka karena memecahkan patung dengan kepalanya. Mereka terkejut. Kami memotong adegan untuk protagonis yang sedang berbaring. Dia sedang merintih. Di sana dia. Dia bermimpi bahwa dia berada di sungai bersama ibunya. Dia sangat senang bermain di sungai sambil ibunya memperhatikan. Protagonis kemudian berkata, "Ibu, lihat, aku menangkap sesuatu yang besar dan tebal, seperti ikan." Pada hari itu, protagonis menyadari. Dia melemparkan ikan dan berteriak memanggil ibunya. Ibu yang sakit dibawa ke tempat tidur dan anaknya tinggal bersamanya. Khawatir, dia minta maaf karena tidak bisa bermain lagi dengannya. Maka mereka berpelukan dan tokoh utama sangat sedih. Maka dia mendengar suara yang mengatakan,
Berhentilah menangis, kau bangsat. Orang tua dari kehidupan masa lalumu menatapnya sambil menunjukkan aura setaninya. Dia membuka mulut besar dan mengatakan akan menelan protagonis. Dan akhirnya sang protagonis akhirnya terbangun. Dia menyadari bahwa dia masih berada di tempat yang sama. Itu adalah kamarnya di masa mudanya. Maka dia menyadari bahwa dia benar-benar telah kembali ke masa lalu. Dia ingat bahwa masa lalu itu kejam. Tetapi sekarang dia bisa mencegah semuanya terjadi. Dia merasakan aura aneh yang menguasai tubuhnya. Dari luar, orang-orang menggosip tentang apa yang terjadi pada protagonis. Salah satunya mengatakan bahwa tidak mungkin sang protagonis menghancurkan patung dengan kepalanya. Karena pada akhirnya dia selalu sakit. Protagonis muncul tiba-tiba. Para wanita melihatnya dan menjadi takut dengan wajahnya. Protagonis merasakan sensasi aneh dan tahu bahwa dia membutuhkan seorang wanita untuk meredakannya. Dia merasa keinginan gila untuk memiliki seorang wanita bersamanya. Dalam kehidupan masa lalunya, dia selalu sakit, membutuhkan bantuan bahkan untuk bangun. Tapi sekarang energi setan tua sebelumnya memberinya kekuatan baru. Protagonis tahu bahwa jika dia tidak melakukan apa-apa, energi akan menguasainya. Maka dia mulai berlari dengan cepat tanpa memperhatikan wanita-wanita. Dia benar-benar berlari sangat cepat. Dia tahu bahwa dia perlu melakukan sesuatu tentang energi yang lama. Protagonis menemukan sungai dan melompat ke dalamnya. Tubuhmu mulai menguap karena energi sebelumnya. Tetapi berkat itu dia kembali ke kendali normalnya. Dia senang karena merasa baik lagi. Tapi kemudian dia bingung. Ayahmu yang khawatir berlari ke arahmu. Dia bertanya apa yang sedang terjadi. Dalam air mata, ayahnya menangis sambil bertanya apakah anaknya baik-baik saja. Protagonis merasa bahwa ia merindukan ayahnya. Namun ia tidak boleh bertindak mencurigakan. Ia perlu mendekat secara perlahan. Tapi akhirnya dia memeluk ayahnya. Pelukan yang sudah lama ingin dia berikan. Semua orang menyaksikan adegan langka di mana anak memeluk ayahnya. Protagonis memutuskan bahwa jika itu adalah mimpi, dia tidak ingin terbangun lagi. Kami memotong adegan di mana protagonis sedang memancing dengan saudara tirinya. Mereka telah bertaruh untuk beberapa waktu bahwa siapapun yang menangkap lebih banyak ikan akan mendapatkan uang dari yang lain. Tentu saja, itu hanya taruhan yang tidak berbahaya. Nama anak itu adalah Ki Jong. Dalam kehidupan masa lalu, protagonis tidak pernah berbicara dengan saudara tirinya. Karena latihan yang berlebihan membuat anak itu lumpuh dan protagonis tidak pernah mencoba mendekatinya. Protagonis berpikir bahwa bahkan dalam kehidupan masa lalunya, jika dia tahu tentang masalah anak itu, dia akan membantu. Tetapi ketika dia tahu, sudah terlambat. Ki Jong bertanya apakah protagonis benar-benar akan berhenti minum obat. Protagonis mengatakan bahwa dia tidak ingin gemuk, jadi dia tidak akan minum obat lagi. Namun Ki Jong terkejut karena sang protagonis tidak pernah gemuk. Protagonis akhirnya terlalu banyak berbicara dan mengubah topik. Dengan ini Ki Jong membandingkan ikan yang mereka berdua tangkap dan jelas dia memenangkan perlombaan lagi. Namun agar tidak kalah dalam taruhan, protagonis melemparkan semua ikan ke udara. Kemudian dia mengambil Ki Jong dan melompat dengannya ke sungai. Mereka berdua menyelam ke dalam kolam. Sambil tersenyum, protagonis berpikir bahwa anak itu cerdas, memiliki banyak keterampilan, dan memiliki rasa sabar yang baik. Dalam kehidupan masa lalunya, Ki Jong menderita cukup banyak, tetapi sekarang dia akan memiliki kehidupan yang baik. Kami memotong adegan untuk tubuh berotot sang protagonis, yang sangat rajin melatih otot perutnya. Dia tahu bahwa sebelum berlatih bela diri, dia harus melatih tubuhnya. Dengan takut akan energi dari orang tua menguasai tubuhnya, protagonis mengembangkan kebiasaan meditasi di bawah air terjun. Ketika keluar dari meditasinya, protagonis menyadari sesuatu. Saudara tiri Anda, seolah muncul dengan handuk untuk Prota mengeringkan diri. Sekarang bahwa protagonis telah menjadi teman dari saudara-saudaranya, mereka semua lebih dekat. Saat protagonis mengering, dia teringat bahwa dia sangat jahat pada Seolan. Setiap kali dia mencoba mendekatinya, dia kasar padanya. Dia tidak pernah memberikan senyuman ramah padanya sebelumnya dan bahkan pernah mengatakan bahwa dia seharusnya mati. Dia selalu membuatnya menangis. Dia dibunuh beberapa waktu setelah itu. Tidak ada yang pernah mengetahui apa yang terjadi pada Seolan. Tetapi sekarang setelah dia tahu tanggal kematian masa depannya, dia akan melakukan sesuatu untuk mencegah. Sementara itu, dia bertanya apakah dia ingin pergi ke festival bersamanya. Dia sangat senang mengatakan bahwa dia ingin. Dia mengatakan bahwa sebelumnya mereka perlu berbelanja, dan mereka berjalan bersama. Tapi sang protagonis tahu, dia harus menjadi lebih kuat untuk melindungi keluarganya dari apa yang akan datang. Kami memotong adegan untuk protagonis berlatih. Saat berlari dengan otot-otot yang terdefinisi, dia teringat akan kehidupan masa lalunya. Dia tidak bisa bangun dari tempat tidur. Tetapi sekarang berkat aura misterius sang tua, dia bisa melakukan segalanya. Tapi dia tidak membencinya. Dia benar-benar suka bergerak. Maka ia mendengar ayahnya memanggil. Ayah perak berkata, "Putri kami, kamu benar-benar sembuh, sungguh luar biasa." Protagonis merasa malu karena ayahnya memperlakukannya dengan penuh perhatian di tempat umum. Dia mengatakan kepada protagonis bahwa dia seharusnya belajar seni bela diri secara resmi dari keluarga. Protagonis mengatakan itu terlihat bagus, ayahnya senang.
Dia mengatakan bahwa dia akan mencari seorang guru yang baik untuknya. Tapi sang protagonis mengatakan tahu siapa yang akan menjadi gurunya. Langkah-langkah berlari menuju protagonis. Dia adalah saudara perempuannya dan datang dengan pelukan erat. Mereka bercanda bahwa saudara perempuan hanya peduli pada saudara laki-laki sekarang. Dan dia berlari bahagia melalui pakaian yang dipilih oleh sang kakak untuknya. Namun gadis kecil itu juga mengatakan bahwa dia mencintai ayahnya. Prota menyadari bahwa dia tidak cukup kuat untuk melindungi keluarganya dari bahaya yang mengancam. Kami memotong adegan untuk seorang wanita sedang berlatih dengan pedang. Gerakanmu mengalir di udara. Tanah bergetar dengan gerakannya. Ini adalah pedang bunga naga Mo Byung. Dia terkejut bahwa protagonis dalam keadaan sehat. Tentu saja dia memiliki satu kaki di belakang dengan dia karena sejarahnya. Dia bertanya apa yang diinginkan olehnya. Tentu saja dia curiga pada protagonis. Protagonis membungkuk sambil mengatakan bahwa dia ingin belajar seni bela diri dengan dia. Dia terkejut, karena dia menyadari bahwa dia benar-benar telah banyak berubah. Tetapi dia bertanya-tanya apakah mungkin seseorang berubah begitu banyak dalam waktu yang begitu singkat. Karena dia memutuskan hubungan dengan keluarganya dan membiarkan dirinya dilanda kemarahan. Maka dia menjadi pemikir, dan dia mengatakan bahwa jika dia menolak untuk mengajar sang protagonis, dia akan bingung. Dia bertanya mengapa dia tidak mau mengajari dia. Dia menjelaskan bahwa dia sibuk menyelidiki alasan mengapa seni bela diri dari klan Tianzong terhenti. Tapi tentu saja itu bohong. Dia hanya tidak percaya pada protagonis. Protagonis sebenarnya sudah mengharapkannya. Dia tahu bahwa dalam pandangannya, dia masih patetis. Di masa lalu, protagonis menjelaskan bahwa tidak ada yang mengenal Mo Byung sebelumnya. Dia selalu sangat tertutup. Namun sang protagonis tahu bahwa dia kuat karena dia telah menyaksikan kekuatannya sebelumnya. Byung terkejut melihat ke belakang. Dia melihat protagonis berlutut. Dia bertanya apa yang sedang dilakukannya. Anak seseorang yang penting seharusnya tidak berlutut untuk sesuatu yang begitu tidak penting. Namun dia berkata, tidaklah sepele. Jalang. Prota mengatakan bahwa itu penting baginya. Protagonis ingat bahwa di masa lalu tidak ada yang membantu lebih banyak dalam melawan klan Dabie daripada dia. Dia mendapatkan gelar yang sangat sulit dikenal sebagai bunga darah naga. Dia telah melakukan lebih banyak untuk klan daripada siapapun. Namun dia pergi dengan misterius. Protagonis tidak ingin kehilangan segalanya lagi. Meskipun perlu merendahkan diri, Byung menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah. Dia mengatakan bahwa dia akan menerima Prota. Protagonis menjadi bersemangat, namun dia hanya akan menerimanya jika dia memenangkan duel melawannya. Protagonis mulai mengeluh, namun dia mengatakan bahwa dia hanya perlu sedikit sentuhan. Dia mengatakan bahwa dalam duel dia tidak akan menggunakan seni bela diri atau kekuatan. Jika dia hanya menyentuhnya, dia menang. Dia bertanya apakah protagonis menerima. Protagonis menjadi pemikir, tapi dia menerimanya dan mengatakan bahwa dia akan menyentuhnya. Aku akan menyentuhmu, tidak peduli bagaimana caranya. Kamu akan disentuh olehku. Baiklah, tapi Prota kalah sama Yancha. Sangat mirip. Dia terkejut karena kalah tanpa bisa menyentuhnya sama sekali. Dia bilang bahwa karena protagonis kalah, dia akan pergi. Dengan marah, protagonis bangun. Dia berjalan ke arahnya sambil mengatakan bahwa ini belum selesai. Byung memberikan pukulan pada protagonis, kemudian berikan pukulan lain, dan yang lain, dan di kepala juga. Protagonis jatuh lagi. Protagonis pingsan, tapi tetaplah memegang pedang. Byung mengakui upaya sang protagonis, tetapi saat dia pergi, sebuah aura menguasai tubuhnya. Aura menjadi lebih intens. Ada sesuatu yang berubah. Byung terkejut, protagonis bangun dengan aura merah. Dia menyadari bahwa ini bukan seni bela diri Tianzong. Byung tetap waspada. Dia meminta sang protagonis untuk tenang. Dia menyerang dengan cepat. Byung menyerang balik namun tidak berhasil mengusir protagonis. Dia menyadari bahwa dia jauh lebih cepat. Dia menyiapkan pukulan kuat. Suara keras dari benturan. Dia menabrak dinding. Dia menyadari bahwa dia terjebak. Prota siap menyerang dari dekat. Byung menyadari bahwa dia berada dalam situasi yang buruk. Jadi dia mempersiapkan tekniknya. Pedang Kaisar Naga terbang bentuk pertama. Namun sang protagonis untuk pukulannya. Karena tujuannya bukanlah untuk menyakiti Byung, tetapi hanya untuk menyentuh. Prota tersenyum. Sekarang setelah normal, protagonis mengatakan bahwa akhirnya dia menyentuhnya. Dia jatuh di depan Byung. Meskipun kalah, dia menang. Dia melihat ke belakang. Dan dia terkejut, karena pukulannya menghancurkan sepenuhnya dinding. Kami memotong ke hari berikutnya. Prota mulai pelatihannya dengan gurunya. Dalam waktu singkat, dia sudah bisa melakukan langkah-langkah bela diri. Angin di sekitar bergerak dengan keras. Dia melompat sambil berputar, dan turun dengan gerakan kasar. Byung bertanya-tanya apakah protagonis selalu memiliki bakat untuk bela diri. Dalam beberapa hari, protagonis belajar bentuk pedang Kaisar Naga terbang dan pedang bambu indigo. Tapi dia tidak memiliki apapun yang istimewa sebelumnya. Jadi Byung curiga. Prota sedang bekerja keras dalam latihan. Dia bertanya apa pendapat Byung tentang dia yang bekerja keras. Dia mengatakan bahwa protagonis tidak terbangun, tetapi dia sangat baik dalam latihan. Dia senang karena berjalan lancar. Byung melihat ke arah Prota. Mengingat aura itu sebelumnya, dia mengomentari bahwa dia baru saja sakit,
Tapi sekarang dia sudah sembuh sepenuhnya. Sepertinya dia mati dalam kehidupan sebelumnya dan kembali ke tubuh aslinya dengan iblis tua yang mencoba menguasai tubuhnya. Protagonis terkejut dengan detailnya. Jadi Byong bertanya tentang energi merah sebelumnya. Protagonis pura-pura tidak ingat apa-apa. Karena Byong memukul kepalanya begitu keras, sehingga dia lupa segalanya. Protagonis mengeluh bahwa dia seharusnya memperlakukan anak pemimpin dengan lebih baik. Tapi Byong tetap memandang dengan curiga. Dia mengatakan bahwa karena sang protagonis tidak ingin berbicara, dia tidak akan lagi bertanya. Tetapi mulai sekarang dia akan mengawasi setiap langkahnya hingga akhir hidupnya. Wow, dia mengatakan bahwa itu agak menakutkan. Kami memotong adegan untuk senja. Protagonis menyadari setelah menguasai beberapa seni bela diri bahwa gaya keluarganya benar-benar tidak lengkap. Tapi itu tak terhindarkan. Dan kemudian protagonis menjelaskan mengapa. Sejak lama, pendiri klan Tianzong adalah seniman bela diri keliling yang mencari keadilan di Henan. Dia menerima 2 seni iblis dari guru kultus Santo tersembunyi, yang bukanlah sekte ortodoks maupun sekte iblis. Meskipun telah belajar seni bela diri, orang tua, dalam upayanya untuk tetap berjalan di jalan keadilan, mengubah 2 seni iblis selama periode perubahan yang panjang dan menjadikannya pedang kaisar naga terbang dan pedang bambu indigo. Meskipun kekuatan mereka telah berkurang secara signifikan dalam proses tersebut, tetapi masih cukup untuk menjadikannya sebagai pedang terhebat di seluruh Henan. Tapi itu saja, menggunakan seni bela diri iblis dengan teknik kultivasi ortodoks membuatnya tidak lengkap. Meskipun dia telah mencapai puncak tertinggi hampir tidak mungkin. Progenitor menyimpan asal-usul seni bela diri dalam rahasia. Setelah berabad-abad, tak terelakkan bahwa hal ini akan terungkap. Dan ini menyebabkan berakhirnya era klan. Prota memukul buku dengan marah. Dan kemudian dia memukul dengan sukacita, karena dia tahu bagaimana cara menyelesaikan teknik klan. Karena dia tahu bagaimana masa depan akan menjadi. Jadi kita pindah ke adegan minum teh sore. Protagonis mengatakan kepada ayahnya bahwa dia berpikir untuk mengunjungi klan Jaegal. Ayahnya bertanya apa yang harus dia lakukan di sana. Saya mendapatkan kesehatan saya kembali dengan belajar seni bela diri. Jadi saya pikir akan menjadi ide bagus untuk mengunjungi dan menyapa klan Jaegal. Sebagai seseorang yang memiliki pernikahan diatur dengan salah satu dari mereka sejak sebelum lahir. Ayahnya serius mengatakan bahwa waktu benar-benar berlalu dengan cepat dan dia akan dijodohkan dengan Jaegal Cheongyong. Dia adalah putri dari seorang teman baik ayah dari tokoh utama. Ayah dari tokoh utama mulai bercanda bahwa dia sangat cantik dan tokoh utama akan jatuh cinta begitu melihatnya. Dia kemudian bertanya, "Baiklah, Prota, kapan kamu berencana berangkat?" Ibu tiri protagonis khawatir, karena dia baru saja pulih. Pergi sekarang bisa berbahaya. Ayah dari tokoh utama tidak setuju, mengatakan bahwa bepergian keliling dunia baik untuk tubuh muda. Dia kemudian mengatakan bahwa protagonis harus berhati-hati di jalan. Karena akan tinggal sebulan di jalan, dia akan membutuhkan penjaga yang dapat dipercaya. Jadi kita memotong adegan untuk Byong. Dia tidak terlihat memiliki banyak teman. Protagonis bertanya siapa orang-orang di belakangnya. Para brutamontes mendekati protagonis. Mereka meletakkan tangan di pundaknya, juga di kaki. Mereka menilai tubuh sang protagonis, salah satunya berkata, tidak terlalu besar, tapi terlihat cukup fleksibel. Mereka mengatakan bahwa protagonis benar-benar jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan sekarang tampaknya benar-benar berlatih seni bela diri. Protagonis mengenali keduanya sebagai pedang hantu naik. Dia menyapa mereka. Mereka menyapa dengan hormat sambil mengatakan bahwa mereka akan menjaga protagonis di jalan dan juga memuji tubuhnya. Mereka adalah Jungwook dan Namwook, kedua pedang hantu naik dari klan. Prota mengatakan bahwa mereka akan membuat jalur khusus yang akan dipilihnya. Dia meminta agar mengikutinya tanpa bertanya-tanya. Mereka melihat serius ke arah protagonis. Dan mereka menerima permintaannya. Protagonis melihat keluarganya. Adik perempuanmu menangis sambil bertanya apakah dia benar-benar harus pergi. Protagonis menyesal, tetapi mengatakan bahwa dia akan pergi bersamanya ke festival. Dia tersenyum sambil mengatakan bahwa itu adalah sebuah janji. Ayah dari tokoh utama senang melihat betapa anaknya telah tumbuh besar. Lihat jari-jari orang itu. Protagonis berbicara dengan Ki Joong, kakak laki-lakinya yang lebih tua. Dia mengatakan bahwa Ki Joong harus merawat semuanya saat dia pergi. Dia mengatakan bahwa dia akan merawat semua orang. Protagonis mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya. Sama seperti seorang seniman bela diri lakukan. Protagonis mulai pergi. Dia kemudian mendengar seseorang berteriak, "Tunggu!" Langkah-langkah kecil berlari ke arahnya. Dia melihat ke belakang. Mengingat waktu itu, bau darah dan mayat, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi langkah-langkah telah berlari ke arahnya. Dia adalah seorang gadis selamat yang ingin mengikuti sang protagonis. Dan dalam kehidupan ini, dia melakukan hal yang sama. Prota mengamati. Dia memperhatikan Yeonhwa. Mengingat betapa pentingnya dia baginya. Para pria mengatakan berbahaya jika seorang pelayan pergi bersama mereka. Prota turun dari kuda dan berjalan menuju Yeonhwa. Situasi menjadi tegang. Dia pikir dia akan dipukul. Tapi sang protagonis memeluknya, sebuah pelukan yang belum pernah ia berikan. Bahkan ketika melihat tubuhnya tanpa nyawa. Bagaimana dia bisa lupakan hal itu? Yeonhwa menangis tanpa mengerti, tapi dia bahagia. Semua menjadi bingung. Prota berterima kasih karena Yeonhwa selalu ingin berada di sisinya. Namun dia mengatakan bahwa jalan yang akan dia tempuh akan berbahaya dan karena itu dia tidak bisa pergi bersamanya. Karena baginya,
Dia adalah bagian dari keluarga, dan itu membuatnya bingung. Dia meminta dia untuk menunggu, sambil memberikan senyuman padanya. Dia menangis bahagia sambil mengatakan bahwa ya, dia akan menunggunya. Maka sang protagonis melanjutkan perjalanannya. Dia menyatakan bahwa banyak hal akan berubah ketika dia kembali. Jadi dia memukul kuda, kasihan, dan cepat. Jadi Prota mengatakan bahwa sebenarnya dia menggunakan calon istrinya sebagai alasan untuk bepergian. Dia akan pergi ke Gunung Wudang, karena rahasia untuk menyelesaikan seni bela diri dari klan ada di sana. Di pegunungan Wudang, kami memotong adegan ke jalan. Untuk beberapa alasan, protagonis berada di genangan air. Dia menatap ke horizon bertanya-tanya di mana dia berada. Dia berjalan di tempat yang aneh. Dia melihat sesuatu di lantai, sebuah papan kayu dengan sesuatu yang tertulis. Dia mengakui itu. Ini adalah papan klan Tiansong. Angin asing muncul. Di tengah lautan yang luas, segera muncul api yang menelan klan Tiansong. Air mulai menelan protagonis saat dia mengamati. Dia bertarung melawan mereka dan berlari menuju arah klan. Tetapi seorang tua muncul dengan aura merah. Dia mengatakan dengan marah, "Bodoh kamu." Protagonis jatuh dengan kekuatannya. Orang tua bertanya apakah protagonis akan menyia-nyiakan kesempatannya. Kesempatan ilahi, dengan sesuatu yang begitu kekanak-kanakan. Protagonis bertanya apa yang sedang dilakukan oleh orang tua. Orang tua berkata, "Kamu tidak akan mengubah apapun," dan matanya menjadi gelap. Dia meminta tubuh sang protagonis, namun sebilah pedang memotongnya. Kemudian kami melihat Byong memotong orang tua dan protagonis dengan pedang di tangan. Prota melihat dia menyerang. Dia kehilangan pedang. Byong mendekatkan pedang ke leher sang protagonis. Dan dia menyerah. Jadi terungkap bahwa mereka sedang berlatih dan protagonis kehilangan konsentrasi. Dia merasa takut untuk berbicara tentang mengapa dia kehilangan konsentrasi. Tapi mengakui bahwa tidurnya terganggu terus-menerus. Pria-pria mengatakan bahwa protagonis seharusnya berlatih bersama mereka. Mereka sedang berlatih dengan batu, melakukan gerakan angkat beban. Mereka memanggil Prota untuk mencoba. Protagonis melarikan diri dari mereka. Dan sang protagonis mengatakan bahwa dia perlu mengatakan sesuatu tentang perjalanan mereka. Maka mereka kembali ke jalan. Prota mengatakan bahwa sebelum pergi ke Jaegal, mereka harus pergi ke Gunung Tujuh Orang Bijak. Saya membaca buku yang ditulis oleh seorang herbalis terkenal. Mereka mengatakan ada bagian di Gunung Tujuh Orang Bijak di mana ginseng berusia ratusan tahun dapat ditemukan dengan mudah. Dan mereka juga mengatakan ada anggur monyet, sesuatu yang jarang ditemukan di daerah lain di Jianghu. Para pria itu melongo saat memikirkan anggur monyet. Protagonis tahu bahwa mereka menyukai minuman itu, jadi dia berbicara tentang hal itu. Mereka juga gila untuk pergi. Tapi Byong mengatakan bahwa ada banyak klan iblis di sana. Dan itu bisa menjadi masalah bagi klan ortodoks. Prota mengatakan bahwa mereka tidak perlu mengatakan bahwa mereka berasal dari klan Tiansong, mereka hanya perlu berbohong. Bagi Byong, berbohong adalah tindakan yang tidak pantas. Protagonis mengatakan bahwa kebanggaan tidak penting. Dia mengatakan bahwa jika perlu berbohong, dia akan berbohong. Karena bertahan hidup lebih penting daripada harga diri. Dua orang lain yang sedang memikirkan anggur mengatakan bahwa mereka harus pergi. Mereka bahkan tidak mencoba menyembunyikan. Protagonis berpikir untuk membawa minuman yang baik untuk orang tuanya karena dia telah sangat nakal. Kelebihan protagonis meyakinkan Byong. Semua setuju lalu tokoh utama mengatakan bahwa mereka akan pergi ke penginapan. Protagonis membuat jelas bahwa dia sedang berbohong tentang semuanya ini. Tidak ada minuman di sana, tetapi ada bunga khusus, dikenal sebagai bunga batu racun iblis. Ada jenis makam di mana setiap serangga berbisa. Saat waktunya tiba untuk mati, tertarik ke sana. Setelah berabad-abad, semua racun yang terakumulasi membentuk genangan yang mengeras, berubah menjadi kristal racun. Dan kadang-kadang sebiji-biji jatuh, menjadi bunga. Benih mekar di dalam kristal, terserap racun dan energi setan, menjadi yang dikenal sebagai bunga batu racun setan. Sebuah kejadian langka yang hanya ditemukan di Gunung Tujuh Bijak. Tapi protagonis tahu persis bagaimana mendapatkannya. Semua orang sedang berbicara tentang para ahli bela diri yang berada di gunung karena suatu alasan. Semua orang sedang menggosip tentang bunga iblis. Protagonis terkejut karena dia tidak tahu bahwa semua orang sudah tahu tentang hal itu. Byong menyadari bahwa pergi ke sana adalah ide yang buruk karena para ahli bela diri. Protagonis menyadari bahwa benar-benar tidak baik untuk melanjutkan. Tapi dia berpikir bahwa sekarang dia memiliki kesempatan baru. Karena dia tahu siapa yang akan mendapatkan bunga iblis dan dia hanya perlu mengalahkan orang itu. Dia adalah seorang guru yang mencapai puncak dalam 6 bulan. Tidak ada yang tahu bahwa seni dari klan ini adalah gaya setan. Protagonis terus minum. Dan kemudian diputuskan. Mereka akan melanjutkan jalannya dan Byong bertanya. Dia mengatakan bahwa itu akan sangat berbahaya karena adanya para guru lainnya. Prota mengatakan bahwa mereka bisa menemukan klan Jaegal di sana. Byong berputar. Dia mengatakan bahwa jika mereka melihat seorang guru yang kuat, mereka harus segera melarikan diri. Dan dua orang lainnya minum terlalu banyak hingga jatuh. Para pria, minuman adalah hal serius. Protagonis tidak tahu harus melakukan apa. Tapi dia berjanji untuk tidak pergi ke tempat di mana artis lain berada. Byong kesulitan percaya pada Prota. Kami memotong adegan di mana protagonis mencari tempat istirahat. Dia tahu bahwa perjalanannya akan berbahaya. Tapi dia terlalu percaya diri untuk kalah,
Dia bilang dia akan yang terakhir tertawa. Dia telah memerintahkan pengawalnya untuk mencari tempat dengan sedikit orang dan banyak kuda. Karena sang protagonis tahu bahwa Gocheok adalah pemimpin muda dari sekte naga ular, maka dia akan secara alami bertarung dengan para pengikutnya. Maka mereka akan memerlukan tempat dengan banyak kuda. Dan meskipun dia mendapatkan barang itu, dia tidak akan segera menggunakannya. Jadi sang protagonis berpikir, Anda perlu berhenti di penginapan sebelum melanjutkan ke tempat yang lebih aman. Dan kemungkinan besar itu akan menjadi penginapan yang dikelola oleh sekte naga ular. Jika saya menemukan Gocheok terlebih dahulu, saya bisa mendapatkan bunga batu racun iblis, karena dia yang mendapatkannya di masa lalu. Ini berarti bahwa satu-satunya penginapan yang memenuhi syarat adalah ini. Prota yakin bahwa Gocheok akan datang padanya. Maka mulailah menjadi sore. Prota sedang mengamati. Penjaga bertanya apa yang sedang dilihat, maka mereka melihat seorang pemuda. Ini adalah Gocheok, tapi orang-orang, pria ini memang tidak muda. Protagonis terkejut, karena seharusnya Gocheok sekarang sedang berjuang untuk batu itu, tapi sepertinya ada sesuatu yang berubah. Maka protagonis melihat seseorang mendekati Gocheok. Mereka berbicara sesuatu. Protagonis merasa tegang karena tidak tahu apa yang sedang dibicarakan. Tapi pria itu bingung. Dia berteriak sesuatu. Gocheok berbicara tentang mengejar seseorang. Dia berteriak, lalu sang protagonis mendengar. Penjaga protagonis berkata, 8 pedang naga ular dan 8 pembunuh naga ular mewakili 2 kekuatan terkuat dalam sekte. Dia begitu bersemangat sehingga saya pun bisa mengerti apa yang dia katakan. Prota mengatakan bahwa mereka akan pergi sekarang mencari Gocheok. Biong menyatakan bahwa ini terlalu berbahaya. Dia bertanya apa yang ingin dilakukan protagonis dengan terlibat dalam masalah. Prota mengatakan kebenaran bahwa segera Jianghu akan menghadapi perubahan ekstrim, dan hanya yang kuat yang akan bertahan. Biong menghentikan protagonis dengan mengatakan bahwa mereka tidak begitu lemah untuk bergantung pada tanaman. Tapi protagonis mengatakan yang sebenarnya. Kita lemah, dan kamu tahu itu. Dia bertanya apakah dia benar-benar tidak ingin menjadi kuat, dan dia mengatakan bahwa mereka begitu lemah, sehingga bahkan tidak bisa ikut serta dalam pertempuran untuk merebut tanaman setan. Dan akhirnya dia mengatakan bahwa ia ingin bunga batu racun dominasi untuk melindungi klan dan semua orang yang dicintainya. Dan sang protagonis mengatakan bahwa jika dia percaya padanya, pewaris klan, dia harus patuh dan diam. Dia terdiam dengan kegagahan sang protagonis. Dia menyadari bahwa dia belum pernah melihatnya sebagai orang dewasa sampai sekarang. Mereka mengatakan menyukai keteguhan hati protagonis ini. Keduanya bersumpah untuk mengikuti perintah sang protagonis. Biong terkejut, tapi dia juga berakhir bersumpah. Tetapi dia menjelaskan bahwa mereka tidak boleh menghadapi apa yang akan datang dengan ringan. Maka mereka maju ke bahaya. Protagonis tahu bahwa dia telah mengalami hal-hal yang sangat berbahaya di dunia ini, dan dia siap untuk itu. Kemudian kita memotong adegan ke protagonis mengikuti sekte ular naga. Dia menyadari bahwa dia memiliki lebih banyak pria daripada yang dia bayangkan. Mereka menyadari banyak pria. Dan para pria bergerak dalam formasi yang dikenal sebagai jaringan yang tak terhindarkan. Maka mereka memutuskan untuk mulai berjalan. Protagonis tahu bahwa mereka akan bertindak begitu melihat sesuatu yang mencurigakan. Maka sesuatu terjadi. Gerakan aneh di lapangan. Prota mengatakan bahwa mereka harus telah menemukan barang itu. Sekarang mereka harus menunggu di sungai. Alasannya adalah karena menurut perkiraan protagonis, orang yang melarikan diri akan pergi melalui sungai. Maka mereka menunggu. Prota menyuruh mereka tetap diam. Seseorang melewati sungai memohon pertolongan. Pria itu terlihat terluka. Sebuah tangan energi menyerangnya, memancarkan banyak darah. Kekuatan dia sangat besar membuat kelompok protagonis merasa takut dan gelisah. Air mengalir kemana-mana, dan seorang pria tua muncul dengan barang itu. Dia mengambil bunga untuknya. Biong mengenal pria itu sebagai singa darah setan terbang. Jadi sang protagonis meminta dia untuk menjelaskan lebih lanjut tentang dirinya. Dia menjelaskan bahwa jika mereka menangkap 100 seniman bela diri iblis, dia akan menjadi dewa mereka. Tapi mereka menyadari bahwa dia terlihat aneh, mungkin terluka. Protagonis menatapnya dengan tajam. Beberapa barang dilemparkan ke air dan pria menyadari. Pria itu dikelilingi. Dia dikelilingi oleh figuran. Singa darah mengatakan bahwa ia tidak mengharapkan kesulitan melawan yang lemah. Dia kemudian menyatakan, kalau bukan karena tang sialan, aku pasti sudah menghancurkan kalian. Giong mengambil sebuah item dan bertanya apakah singa darah mengenalinya. Dia mengenal barang itu seperti tumpahan 1000 jarum. Dia bilang itu mahal, dan dia menunjukkan beberapa item dari itu. Semua orang menatapnya. Orang tua itu marah dan bertanya apakah mereka pikir dia akan menyerah. Lalu para pria menembak. Seperti ledakan, beberapa proyektil menuju arah singa darah. Dia melepaskan auranya. Gunakan kekuatan aneh dengan tangan. Bebaskan penghalang. Penghalang mencoba mencegah proyektil. Prota memerintahkan semua orang untuk menunggu. Dia bertanya-tanya apakah ini benar-benar terjadi. Semua orang merasakan aura aneh di udara. Gocheok bertanya-tanya bagaimana pria itu masih memiliki energi. Sebuah aura api menguasai udara dan singa darah berada di udara. Dia melarikan diri sambil mengaku sebagai yang paling utama. Pria terus menembak. Singa darah tak punya tempat untuk melarikan diri. Dia menghindari beberapa pukulan, tetapi masih terkena. Semua menyadari bahwa dia jatuh. Gocheok memerintahkan semua orang untuk melihat di mana dia jatuh, membunuhnya, dan mencuri barang itu. Mereka pergi. Semua menyerang bersama-sama sekaligus. Terkena oleh berbagai jarum,
Pria itu mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah menemukan bunga. Dia bangun sambil berkata bahwa dia akan membawa semua orang ke neraka bersamanya. Dia berjuang dengan keganasan seekor singa, terkena di berbagai tempat saat menyerang. Tapi lawan-lawannya terus jatuh. Pertempuran sengit, kelompok protagonis kesulitan membantu. Itu dikenal sebagai pertempuran darah. Bio membayangkan bahwa protagonis takut melihat pertarungan yang begitu ganas, lalu dia menatapnya. Tetapi dia menyadari bahwa dia tenang dan fokus. Akhirnya singa darah berhenti menyerang, sangat terluka. Dia akhirnya jatuh tampaknya mati di lautan darah. Gocheok memerintahkan semua orang untuk menyelidiki dan menemukan tanaman itu. Tapi mereka tidak menemukan apapun.